Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Ramadan dengan NIM 102022-429 dari kelas SI 4804 akan mengerjakan sekaligus menjabarkan tugas 2 mata kuliah sistem basis data. Mungkin di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Merupakan panduan tugas dari tugas 2, start, prosedur, trigger, dan VCL. Pertama-tama kita perlu untuk membuat beberapa tabel dari database tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini tas 1 tambahkan 3 digit akhirnya di setiap tabel dan jalankan kode DDL ini. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah catatan untuk tas 1 ini. Pertama kita harus membuat eh, tabel obat 297. Oke, berhasil. Kemudian kita akan membuat tabel transaksi obat. Dan yang terakhir kita perlu untuk membuat tabel log transaksi obat. Lognya di sini sedikit terjadi error. Ternyata sedikit terjadi kesalahan. Di sini kita perlu untuk menambahkan tabel log transaksi obat 297. Oke, tas pertama untuk membuat beberapa tabel dengan menambahkan 3 digit NIM di belakang nama tabel sudah selesai. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke tas kedua yaitu untuk menjalankan kode DML berikut. Nah, pada tas kedua, bagian pertama kita perlu untuk memasukkan beberapa data tabel obat ke into tabel obat yang 297. Kita langsung eksekusi saja. Nah, sudah berhasil duanya. Di sini kita dapat melihat output dari yang sebelumnya kita sudah masukkan. Di sini pada tabel obat 297 bisa kita lihat ID obat 101, nama obat paracetamol dengan harga obat 5.000 dan lainnya. Kemudian pada transaksi 297 di sini ada ID transaksinya, ada ID pasien, value-value yang sebelumnya kita telah masukkan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tas ketiganya yaitu untuk membuat trigger untuk menambahkan record di tabel transaksi obat ketika menjadi transaksi di tabel transaksi obat. Nah, bisa kita lihat contohnya dulu seperti ini. Kemudian kita di sini akan membuat trigger. Pertama kita harus membuat di sini adalah delimiter. Nah, kemudian kita akan membuat tabelnya atau membuat triggernya. Nah, di sini kita masukin nama triggernya, insert transaksi 297. Nah, ini nama dari triggernya. Ini after insert on transaksi obat 97 sebagaimana yang diminta pada keterangan soal for each row begin declare harga sebagai in dengan select harga obat into harga from obat 297 where ID obat sama dengan new new ID obat. Insert into log transaksi obat 97 dengan atribut ID transaksi, koma, total harga dengan value new hey, new ID new ID transaksi new jumlah jumlah obat dikali harga. Nah, kita di sini bisa yang dari delimiternya kemudian terus kembali delimiter. Seperti ini langsung kita execute kita go. Bisa kita lihat di sini
kita sudah berhasil membuat trigger untuk lock transaksi eh, obat dus nanti. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan sebuah uji coba pada trigger ini. Sini kita akan insert into transaksi obat 297 dengan parameternya yaitu ID obat. Ya, ada ID pasien terlebih dahulu, setelah saya ingat-ingat. Jadi pasien, kemudian ada ID obat, kemudian ada jumlah obat. Nah, di sini kita akan coba membuat value-nya, yaitu dengan ID pasiennya yang keempat, dan kita akan mengambil eh, ID obat yang ke 101 dan berapa jumlah obatnya. Kita ambil dua saja. Kita coba. Oke, sudah berhasil menginsertnya dan sekarang kita akan melihat output dari uji coba yang sebelumnya kita lakukan. Di sini kita bisa lihat di log transaksi di sini terdapat ID log 1 dengan ID transaksi 4. Totalnya 10.000. Nah, ini juga tercatat nih di sini. Ya, ID transaksi yang 4 memberi 2 dengan obat 101 seperti yang sebelumnya kita sudah lakukan uji coba. Nah, ini tercatat pada log transaksi obat 297. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pada task nomor 4 yaitu membuat start prosedur untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan parameter ID pasien integer, ID obat integer dan jumlah obat integer. Di sini langsung kita eksekusi saja tes nomor 4 sama seperti sebelumnya. Kita akan menulis kembali delimiter, kemudian create prosedur, terus di sini nama prosedurnya apa? Itu tambah obat 297 dengan parameternya seperti yang diminta sebelumnya. Di sini ada in back ID pasien entek, koma in ID obat integer, koma in jumlah obat integer. Selesai, tutup kurung. Sini begin insert into transak transaksi obat 97 dengan ID atau dalam atribut ID pasien, koma ID obat obat, koma jumlah obat dengan value seperti parameter sebelumnya. Yang kalinya ID pasien, koma ID obat, koma jumlah obat, dan delimiternya ganti kembali delimiter. Mencoba untuk call eh, atributnya kita akan pakai ID pasien 1, kemudian obat yang akan kita gunakan 102 dan jumlahnya akan 3. Ini kita coba call. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita akan mengecek untuk outputnya. Ini kita akan mengecek pada obatnya. Tadi kita memanggil obat yang 102 amoxicillin. Nah, di sini terdapat, nah di log transaksinya di sini tadi ID transaksi dan log ini sudah muncul. Kemudian di sini juga muncul. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tes nomor 5, yaitu membuat dua user, first name dan last name dari nama mahasiswa, kemudian tambahkan akses user sebagai berikut. Misal, user John hanya bisa insert dan user Do hanya bisa select. Ketika dengan membuat query untuk insert, contoh user first name. Oke, dan kita akan langsung eksekusi saja. Untuk tes nomor 5 ini, saya akan menggunakan nama saya sendiri, Lutfi, dan juga Ramadan. Oke, pertama kita akan create terlebih dahulu user dengan nama adalah Lutfi at enok at localhost, kemudian akan identified by identified ini identified by mungkin kita akan samakan dengan password dari localhost ini, yaitu
MySQL 2025. Kemudian untuk yang last name sama seperti ini, mungkin kita akan, waduh, kita akan copy paste saja. Kita akan copy paste, kemudian ganti di sininya. Itu Ramadan. Oke, kita akan run. Bisa dilihat di sini sudah sudah dibuatkan eh, dua user untuk user bernama Lutfi dan juga Ramadan. Kemudian kita akan memberikan akses kepada Lutfi dan juga Ramadan, yang mana untuk Lutfi di sini diminta untuk hanya bisa menginsert, kemudian untuk yang Ramadan hanya bisa untuk select. Itu grant insert on untuk user Lutfi, enggak, insert on di sini yaitu database dulu, database apotik 427 dan keseluruhan tabel kepada user Lutfi at local localhost. Nah, kemudian untuk yang select on apotik 497 X X itu Ramadan at localhost. Nah, di sini kita berhasil menambahkan mereka akses atau privilege untuk Lutfi, yaitu insert untuk pada database apotek 427 dan keseluruhan tabel yang ada pada database apotek 427. Sedangkan untuk Ramadan yaitu privilege select untuk keseluruhan tabel pada database apotek 427. Nah, kemudian kita akan melakukan uji coba. Kita akan melakukan pertama uji coba untuk user Lutfi. Oke, terjadi kesalahan sebelumnya. Di sini kita bisa lihat yang sekarang sudah login sebagai Lutfi, sedangkan yang tadi ternyata belum. Oke, di sini kita akan use dulu database-nya. Apotek 497. Kita use. Kita loading dulu skemanya. Oh, karena kita hanya bisa menggunakan select, insert, maksudnya akan terjadi loading skema error. Tapi kita sudah berhasil melakukan database-nya. Kita akan melakukan uji coba pada insert seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan. Dari ulang, kita insert into obat obat 297 dengan atributnya ID obat, nama obat, kemudian harga obat. Nah, sudah kita select. Dan values-nya itu akan melakukan obat ke 105. Kemudian dengan namanya obat, oh enggak, oh ya nama obat di atas mata tuh. Oh, betadine aja, betadine, obat betadine. Kayaknya 3.000 saja, nggak usah mahal. Coba apakah berhasil insert. Nah, kita berhasil menginsert. Kemudian kita akan coba select. Kita akan coba select. Sini akan select keseluruhan from obat 297. Laptop di sini gagal karena Lutfi hanya bisa sebagai insert. Gitu. Kita akan melakukan login ulang sebagai Ramadan sekarang. Caranya adalah seperti ini. Kita akan keluar. Mungkin kita akan, oh enggak, kita di, oke, kita akan namanya login. Kita login Ramadan dengan ya localhost. Kemudian username seperti yang sebelumnya Ramadan. Dan di sini kita akan masukkan password yang sebelumnya sudah kita insert. MySQL 2005. Oke, kemudian kita akan tes connection. Di sini sudah successful. Maka berarti akan muncul. Nah, login Ramadan. Kita akan login. Nah, kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Use database-nya. Apotek 497. Oke, sudah. Kemudian kita akan melakukan uji coba. Select terlebih dahulu. Select from obat 297. Lihat. Nah, ini berhasil. Karena memang privilege-nya untuk select. Sini ada obat 100 sampai 105. Kemudian kita akan melakukan insert. Insert into obat 297 dengan parameternya ada ID obat, ada nama obat, kemudian yang terakhir ada harga obat. Select dengan values-nya sini 106. Nah, apa ya? Vitamin C. Vitamin C dengan harganya 4.500. Apakah bisa? Udah. Oh, tidak bisa. 4.000. Berapa yang tidak bisa? Oh, ini belum di koma, teman-teman. 500 saja harganya. Nah, kita coba ya. Tidak bisa, karena sebagai Ramadan hanya bisa dengan select. Mungkin sekian pekerjaan tugas 2. Maafkan jika banyak typo, banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.